Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka jalsah kita dengan bacaan basmalah. Salam puji kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan anugerah yang luar biasa pada kita semua. Sehingga insya Allah sore hari ini kita bisa menghadiri jalsah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Wadifatul insan, tugas manusia di dunia ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah jenengan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat dulu juga diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa. Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah jenengan sampai kemudian datang kematian. Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Maka kalau jangan beribadah itu madal hayah, seumur hidup. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas tentang ibadah. Ibadah itu dari kata abadah yang artinya apa? Ngawulo. Ngawulo atau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu artinya apa? Amal soleh. Yaitu amal yang dikerjakan oleh manusia untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ubudah itu adalah kedekatan hati seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi bahwa sesungguhnya ibadah itu mempunyai 3 elemen. Yang pertama adalah kamalul zul. Kamalul zul. Zul itu apa? Kehinaan. Yaitu seorang hamba kalau kemudian dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai yang namanya kamalul zul. Yaitu dia harus benar-benar merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau jenengan pengen melihat iblis itu sebenarnya cukup dengan melihat diri sendiri. Kalau pengen jenengan melihat setan atau iblis, ya itu jenengan cuma melihat pada diri sendiri. Ketika apa? Ketika jenengan merasa lebih baik, dan ketika jenengan merasa lebih kaya, ketika jenengan kemudian merasa lebih tinggi, ketika jenengan merasa lebih mempunyai keutamaan di atas orang lain, kemudian jenengan merasa dan merasa semua itu sebagaimana kata iblis pada Allah Subhanahu wa taala, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kalau wong Jawa namanya pandagu. Pandagu tahu ya? Merasa dirinya akunya yang paling tinggi. Itu sebenarnya sifat iblis. Karena itu babonane dosa, babonane dosa ini telu. Itu dosanya iblis sehingga membuat dia diusir dari neraka. Ummahatul khotoya salasun. Babonane dosa niku wonten 3. Napa kemawon? Ingkang pertama nggih menika kibrun. Kibrun itu sombong, merasa dirinya yang paling baik. Yang kedua adalah khirsun, serakah wis kabeh dientekne. Namanya khirsun. Kemudian yang ketiga hasadun, hasad, yaitu punya sifat iri, dengki, serai. Kemarin itu pertemuan antara
utusan Iran ya dengan utusan Amerika di Pakistan itu deadlock, bahkan Arab gendut ya. Gara-gara apa? Yaitu tadi ya, sama-sama merasa dirinya yang menang semua, sehingga berhak untuk menguasai Selat Hormuz. Ya, ujung-ujungnya apa? Deadlock, pulang masing-masing enggak ya membawa kesepakatan apa-apa. Ya, dan perang tetap dilanjutkan. Ini Filipina sudah bengok-bengok. Karena apa? Ya, harga BBM itu melambung terlalu tinggi. Ya, seluruh infra dan infrastruktur mereka itu sudah mulai ya tergerogoti dan mulai hancur. Nah, Indonesia itu dek santai baby ini. Kenapa kok santai? Karena mereka senengannya ngoplos. Jadi ketika kemudian terjadi kelangkaan BBM itu dioplos dengan sawit 40%. Jika kita dioplos dengan itu, Indonesia eksis ya. Podo ya Pak, yang penting ya mobilnya bisa melaku ya. Karena dulu-dulu mereka sudah terbiasa nyampur, sehingga akhirnya menjadi tukang campur yang paling hebat pada era perang ya, Iran dengan Amerika. Ini ya kadang-kadang kita ironis tapi kadang-kadang juga bersyukur gitu lah. Sehingga Indonesia tetap mempertahankan harga minyak itu tetap dalam keadaan stabil. Lainnya sudah bengok-bengok ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, jadi ibadah itu adalah kamalul zul, merasa dirinya yang paling rendah. Kemudian yang kedua, menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi, yaitu adalah kamalul hub. Kamalul hub, yaitu adalah sempurnanya cinta. Waladina amanu asyaddu hubalillah. Jadi seorang hamba yang beriman itu, mereka itu asyaddu hubalillah. Cintanya pada Allah itu di atas segalanya. Kalau al-mal adna minar rezeki, itu rezeki yang paling rendah. Tapi orang sekarang mal, cuan, fulus itu dianggap yang paling tinggi. Itu makna adna minar rezeki, yaitu adalah rezeki yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Al-afiyah. Al-afiyah a'la minar rezeki. Jadi yang paling tinggi itu afiyah. Afiyah itu apa? Kesejahteraan, kesehatan. Coba kalau orang punya banyak sekali harta, ya, kena multiple sklerosis, lumpuh, orang iso apa-apa gitu. Ya enggak? Enggak bisa bangun dia. Ya, karena itu seperti orang yang kemudian punya kekayaan kayak pendiri Apple itu, Steve Jobs. Itu begitu dia terkena penyakit stadium akhir, dia mengeluh. Yo kayak gini urip ya. Tidak kecil, dia sudah mengumpulkan harta, belajar keras, harta melimpah ya, semuanya tinggal ngeklik tak saja dengan HP-nya itu, oh semua fasilitas muncul. Tapi dia sakit tidak iso apa-apa. Yang ada cuma bed yang putih, perawat yang hilir mudik datang, infus yang teng selawer, kemudian obat yang dimasukkan, dia cuma berpikir Steve Jobs. Kalau Apple-nya itu produknya keluar, manusia itu bawaris untuk membeli yang paling pertama. Ya benda. Itu kemudian dia sekarat, dia tidak bisa apa-apa, ma'asyiral muslimin. Karena itu berbagilah antum semuanya, ya. Antum ini kadang-kadang enggak ada tanggungan belas. Oh, asal gaglak yang galar langsung ngorok-ngorok. Wah itu kebahagiaan yang luar biasa. Enggak dinikmati oleh sembarang orang. Ya, berapa banyak orang yang kemudian ya mereka itu mempunyai kekayaan yang banyak, ya tapi mereka tidak bisa menikmati. Tapi ada yang pengen, mau kapengen, bermubeng yang mulai tapi orang iso tuku-tuku, yang penting mubeng. Ada juga yang seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimin hidupnya seperti itu. Ya, ada tragedi, ada ironi, dan ada ya kadang-kadang itu ya kita harus menghadapi banyak sekali ya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya syukur dan sabar saja. Karena itu yang bisa kita lakukan apa? Kamalul hub, yaitu sempurnanya cinta kita kepada Allah. Jadi kalau ibadah itu tidak ada cinta itu bukan ibadah, masyarakat. Karena itu Rasulullah kuat berdiri itu ya ketika sholat tarawih itu Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Kira-kira antum kemudian berada di belakangnya Rasul, kira-kira antum berapa giliut. Nanti kalau antum jajal di Temboro ya, Temboro itu 30 juz satu malam.
Pak Maul biasanya ya rada abot. Ya. Itu sejak Isya itu sampai kemudian menjelang sahur. Itu 30 juz. Jadi ma'asyiral muslimin, ya. Mereka kenapa kok kuat? Karena cinta. Ketika cinta itu kemudian sudah hinggap di dalam dada, ya, semuanya itu serba indah. Cinta itu menutup kelelahan. Cinta itu membuat kita menjadi bersemangat ya luar biasa. Cinta itu akan mendorong kita untuk beribadah secara totalitas. Sedangkan merasa terhina itu akan membuat kita menjadi andap asor. Karena itu hamba yang dirahmati oleh Allah kan dalam surah Furqan itu, ya, wa ibadu rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jadi adapun orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, hamba yang dirahmati Allah, yamsuna 'alal ardi, mereka itu berjalan di atas bumi haunan, dalam keadaan apa? Zul, kamaluz zul. Mereka itu benar-benar merasa ya rendah hati sekali. Sehingga tidak sombong, lagi bilang. Wala tamsi fil ardi marohan. Jangan kamu berjalan di muka bumi itu dengan sombong. Innahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai hambanya yang mukhtalun wa fakhurun. Mukhtalun itu apa? Merasa dirinya itu yang paling baik. Fakhur itu apa? Merasa dirinya yang paling bangga, yang paling utama. Fakhruddin itu artinya keutamaan agama. Fakhr itu artinya ya bangga gitu. Jadi kalau jenengan itu fakhr harus disambung dengan yang lain. Ya jangan memberi nama fakhri tok, jangan. Anaknya jadi sombong. Jadi harus disambung dengan ya sesuatu yang lain yang membuat dia itu tidak merasa Fakhruddin. Fakhrul Hamzah misalnya. Apa ya? Ya, atau Fakhrul Rozi, kan gitu kan, disambung gitu. Jangan satu tok. Fakhr itu artinya apa? Sombong nanti. Nama itu kan ya bisa menjadi doa kan. Karena kalau jangan memberikan nama anaknya, jangan seperti orang Jawa dulu. Ini anakmu coba Tomblok. Tomblok itu tahu ya, rampas yang besar itu loh. Jenenge anaknya siapa? Cikra. Dulu kan ada yang namanya Mbah Cikra, Mbah Tomblok itu ada. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sekarang namanya Agatha, ya Christina, Kristalina, Marvel. Ya produk-produk ya superhero kalau ini Marvel. Ya. Karena itu ikhwanillah, azakumullah wa iyyakum, ini gambaran kita. Kamalul hub. Kemudian yang ketiga, sifat daripada ibadah itu adalah al-inqiyad. Al-inqiyad apa? Totalitas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sudah kamaluzul, ya dia itu kemudian merasa sangat hina, ingkisar, merasa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian sangat cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diperintahkan oleh Allah, maka dia harus totalitas, namanya al-inqiyad. Tiga ini, kalau tiga ini tidak enak, bukan ibadah itu aku bilang. Kalau antum itu beribadah kok merasa bangga, itu ibadahnya orang kasir. Ya Banda, ketika udah keluar dari masjid, alhamdulillah, aku orang yang paling ikhlas. Sholatku mesti yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perejangan-perejangan iblis. Apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada orang lain. Jadi kita harus zul, yaitu rendah hati, merasa diri itu yang paling jelek sendiri. Karena itu sifat takwa menurut Utsman bin Affan itu apa? Yara nafsahu zullan, melihat dirinya itu yang paling hina. Wa yaron nasa, dan melihat manusia itu yang paling karuman, yang paling mulia. Melihat manusia yang paling mulia, melihat diri sendiri yang paling hina. Itu Utsman bin Affan lagi bilang, orang terkaya yang menikahi dua putri Rasulullah SAW, yang matinya syahid ketika baca Quran dan puasa. Dan beliau itu adalah orang yang paling ibadahnya luar biasa. Ini termasuk sahabat yang bisa ya mengkhatamkan Quran itu dalam satu sholat malam. Antum juga bisa menghatamkan ya satu Quran itu ya dalam satu malam bisa. Tapi sederhana saja, pakai trik. Triknya apa?
Kul huwallah ping 3. Kul huwallah kan sepertiga Quran kan? Ya, antum kemudian baca 3 sudah hatam. Tapi pahalanya sama dengan menghatamkan Quran. Karena mengqara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, ya 10 kali itu sudah dibangunkan oleh Allah istana di surga. Gampang kan? Antum coba KPR, uang pegane piro ya? Ya Banda, 20 tahun. Terus nyicile, wah gali lubang tutup lubang. Itu KPR di dunia aja. Ketika sudah lunas, antum mati. Ya, yang ada cuma apa? Gundukan tanah saja. Orang yang paling kaya Lee Kasing misalnya, pemilik ya kasino di Makau itu. Oh, hartanya luar biasa banyak. Kalau mati ya cuma gundukan tanah saja. Tapi Pak Min tukang becak, ya omae digusur, ya mati. Kemudian dia cuma gundukan juga tempat kembalinya. Jadi nggak enak antara Lee Kasing dengan Pak Min itu nggak enak. Enak bedanya. Ya Banda. Karena itu kita harus haunan. Haunan itu apa? Rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau orang itu rendah hati, maka melihat orang lain itu menjadi salaman, peace. Ya, khitabnya mesti damai. Ya, enggak gawe congkrah wong. Sekarang para dai itu kan, wah antum dolah, firqah dolah, kabeh dolah. Ini Pak Abdullah enggak apa-apa, Pak. Yang dolah itu artinya sesat. Itu berarti dia belum memaknai tentang arti ibadah. Karena ibadah itu membuat orang itu menjadi andam asor, tawaduk. Bukan tertawa sambil duduk ya tawaduk. Tawaduk itu adalah ya orang itu kemudian hatinya itu bisa ditoto. Sehingga ketika melihat orang lain, bebek ya aku lebih jelek ya daripada orang itu. Kan pikirannya harus gitu. Sehingga akhirnya apa? Ya berkembang dalam hatinya itu hatinya akan hidup. Yuhyil qulub, hidupnya hati karena 4 hal. Hidupnya hati itu karena 4 hal. Yang pertama apa? Yaitu al-ilmu. Kudu ngaji ya gitu. Jadi antum tidak ngaji ya sulit untuk ya, mendapatkan ya yang namanya itu hati yang hidup. Yang kedua yaitu ridho. Ridho itu apa? Bukan Pak Ridho Noto Sumino. Ya. Bukan Pak. Ridho itu artinya rela. Orang itu harus rela dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Qanaah. Qanaah itu apa? Yaitu nerimo ing pandum. Jika iya apa alhamdulillah. Ya, jika iya akeh ya alhamdulillah. Foto enek tasdite ya. Tapi kayak didik alhamdulillah jawaban. Ya. Ini berarti masih diskriminatif ya, tentang syukurnya. Jadi syukur itu harus sama. Dikai akeh ya alhamdulillah podo, dikai titik ya alhamdulillah podo. Karena itu ikhwanifillah, maka orang itu harus qanaah. Kemudian yang keempat apa? Yang menghidupkan hati, zuhud. Zuhud itu apa? Tahawanu minad dunia, melecehkan dunia. Kira-kira jenengan kalau orang kan sekarang memuja dunia kan, tapi kalau orang zuhud itu dunia itu dianggap enteng saja. Sehingga akhirnya antum itu tidak terpengaruh dengan dunia. Kalau dalam sufi itu namanya nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah yang berasal dari mata. Nek kakean delok, sufi apa? Keberangas. Punya penyakit yang namanya delapisasi. Tahu ya delapisasi? Itu penyakitnya Doraemon itu loh. Aku ingin begini, aku ingin begitu ya. Ya orang iso, ada kantong ajaib, jadi semuanya dipenuhi dengan ya semuanya. Jadi kalau kita kemudian meng-create generasi kita, itu opo-opo dikekne, itu kotilah, mematikan. Karena itu kenapa ya, seorang induk bebek hutan, itu biasanya bertelurnya itu di tebing. Setelah bertelur itu dia meloncat dari tebing, yang tingginya kira-kira hampir 10 meter. Terus anaknya yang baru lahir itu jurus terjun juga. Dan anaknya itu karena dia itu sudah dilatih, karena kalau dia kemudian mengembangkan sayapnya, maka sayapnya akan menjadi kuat sehingga ketika dia jatuh, maka dia akan menjadi bebek yang kesit dan tidak akan dimakan oleh predator.
Tapi kalau dia itu cemen, pengecut, loser, ya, kok dia tidak mau terjun, maka dia mati di pangan predator. Karena apa? Otot-ototnya, ya, sayapnya itu tidak berkembang sama sekali. Ini sunatullah di alam semesta. Sehingga bebek alas itu biasanya anaknya utuh semua. Karena apa? Itu induknya itu ke bawah 10 meter, maka anaknya juga terjun semua. Dia tidak takut anaknya dibawa ke UGD. Ya, baru lahir itu ya. Bayangkan, ini apa? Taking risk seorang mother. Mother of duck. Itu bukan Donald bebek ya. Bebek sekarang sedang perang ini. Karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum, no pain, no gain. Orang itu kalau kemudian tidak berani taking risk, dia akan menjadi orang yang lemah. Karena itu setiap alam pasti akan mengalami yang namanya pengorbanan atau sacrifice. Tapi sacrifice itu bukan kemudian diganti dengan orang lain, enggak. Ya agama sebelah itu kan ya, wis kowe gak apa-apa, dosa, sing penting kok ya akan ditebus kan gitu. Itu kan rasa keadilan semesta kan tidak ada kan? Ya, karena apa? Dosa kaya apa ya cuma ditebus gitu aja. Tapi dalam Islam, dalam alam semesta itu tidak ada. Semuanya serba gratis. Semua harus melalui pengorbanan dari awal. Nah itu dalam ya, Al-Quran itu digambarkan bagaimana Ismail harus menentang pedang bapaknya. Untuk apa? Ya untuk kemudian membuka mata manusia berikutnya supaya hidup itu harus berkorban. Apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat itu mempunyai kekuatan ruhiyah yang mumpuni karena apa? Mereka baca Quran tiap hari. Dan dari ya Qisatul Quran tadi, maka mereka itu juga akan mendapatkan ibrah yang luar biasa. Yang dibaca Kristen tadi ya, itu gambaran 3 wanita yang masuk surga. Yang pertama itu adalah ya suaminya Nabi, tapi ternyata istrinya itu durhaka. Wa daraballahu masalal ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini wa khanatahuma walam yukhniya minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Kami berikan perumpamaan pada kamu, yaitu adalah ya 2 istri para nabi, Nuh dan Lut. Mereka berada dalam didikan tahta solihaini, 2 orang yang sangat soleh sekali. Wa khanatahuma, tapi mereka mengkhianati. Jadi meskipun istrinya nabi, tapi juga bisa berkhianat. Wa khanatahuma. Falam yukhniya anhuma minallahi syai'a, maka semua usahanya itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dukhulan nar madakhilin, maka dia masuk neraka. Karena apa? Pengkhianatannya. Kemudian wa daraballahu masalal lil ladzina amanum ra'ata fir'aun, maka akan kami gambarkan pada kamu istrinya Fir'aun, yaitu adalah Asiyah binti Mudahim. Dia kemudian apa? Meskipun suaminya itu kafir, dia beriman. Dan ketika dia disalib oleh Fir'aun dan dibunuh, dia mengatakan, Robbi najinni minal zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang zalim. Maka dia diambil nyawanya sebelum disiksa oleh Fir'aun. Sehingga auratnya tidak terbuka. Wa najinni minal qaumid zalimin. Yang mengasuh Musa. Ya. Dari al-birrunnya, kebaikannya mengasuh Musa, maka digantikan oleh Allah itu seluruh dosa dari suaminya itu menjadi pengampunan. Tapi ada juga yang diampuni karena nggak duwe bojo, tapi tetap diampuni dan menjadi orang yang paling terjaga kehormatannya, yaitu adalah Maryam. Wa Maryam mabna Imran alladzi ahsanat farjaha, yaitu adalah Maryam yang ahsanat farjaha, memelihara farjinya, memelihara kemaluannya. Wasaddaqat bi kalimatiha, dan kemudian dibenarkan oleh kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, dititipi dengan Nabi Isa, melahirkan seorang anak, memelihara sendiri, dan dia melahirkan dalam usia 13 tahun sendiri. Jadi Gunung Golgota itu ya, dalam keadaan sunyi sepi, dia melahirkan sendiri. Ditemani cuma pohon kurma dan kemudian diberikan oleh Allah itu air mancur yang kemudian mengalir untuk diminum. Dan ketika kurma itu berbuah rutubnya banyak, maka ya, Maryam itu disuruh untuk menjejak.
Saya kemarin di kebun Madinah tak jeki ceblok tapi itu Maryam ini jejak ping pisane ceblok kabeh loh. Ya, dalam surah Toha itu kan gitu kan. Cuma jedek dikit aja udah jatuh semua. Saya itu ngorek-ngorek gini. Iso ceblok kan rutop enak kan itu ya. Tapi ternyata tidak ceblok-ceblok juga gitu lah. Karena apa? Meskipun no way out, tidak ada jalan keluar, kita tetap harus ikhtiar. Meskipun sesuatu yang mustahil. Kan mustahil kan? Pohon kurma yang besar, kemudian buahnya harus jatuh, itu kan harus kemudian dipenek dulu kan, baru kemudian diambil. Itu cuma ya. Wah khusi, goyangkanlah pokok kurma tadi. Goyang tok itu ceblok. Kalau kita kan goyang ngebor, goyang-goyang yang lain, itu tidak akan memberikan barokah. Tapi goyangannya Maryam itu bisa menurunkan rutoban janiyah, yaitu adalah rutop yang bisa diambil untuk dimakan saat itu juga. Ini ma'asyal muslimin ya adalah kamalul hub tadi. Jadi ibadah ada 3 tadi. Maka turuk ilal ibadah, jalan untuk menuju ibadah itu ada 4. Tahu ya cara pemikirannya tadi? Al-ibadah itu adalah merupakan abadah, menghamba atau ngawulo. Yang kedua ibadah dengan menggunakan amal soleh untuk takarub pada Allah. Ubudah itu apa? Hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Isinya apa ibadah tadi? Kamaluzul, yaitu adalah sempurnanya kehinaan kita di hadapan Allah. Kamalul hub, kita sempurna cinta kita pada Allah. Wal inqiyadu, yaitu kita totalitas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas pada Allah Subhanahu wa taala itu jalannya menurut Imam Baihaqi dari sahabat Atha bin Rabah itu ada 4. Apa yang 4 tadi? Bahasanya panjang. Sudah hisab belum ini? 40? Ya. Ya insya Allah minggu depan aja. Ini 4 ini intinya. Tadi masih untunya. Sekarang intinya itu ada 4 tadi. Dan insya Allah intinya ada 4. Yaitu saya sebut dulu biar antum hafal. Yang pertama adalah wafa'u bil uqud. Wafa' itu apa? Wafa' itu artinya yang menepati janji di dalam akad. Akad itu apa? Akad pada Allah, akad pada Rasul, akad pada agama, akad kepada manusia, akad pada alam semesta, akad lain. Itu harus kita penuhi. Kalau nggak dipenuhi, khosirun di dunia wal akhirah, rugi dunia dan kemudian yang kedua yaitu ridho bil makdur, yaitu ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, as-sabru alal mafqud, yaitu kita sabar dengan apa yang tidak mafqud itu yang hilang. Jadi kita sabar dengan apa-apa yang hilang dari kita. Karena semuanya sebenarnya digelirkan saja gitu. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Ya, kemudian yang keempat adalah qanaah bi qismatillah, yaitu adalah qanaah dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sama dengan yang menghidupkan hati. Paham ya ini ya? Jadi yang menghidupkan hati tadi cuma ada zuhud saja, tambahannya dengan ilmu, tapi kalau kemudian jalan menuju ya ibadah tadi menurut Imam Baihaqi itu ada 4. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah to be continue. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol hukum. Wis abot wis. Jadi untuk dasar ibadah, jadi kalau antum nanti menghadapi ibadah, kok ibadah kita ampang. Ya karena apa? Mungkin nggak ada kamalul hub, nggak ada kamalul azul, dan mungkin tidak ada kamal ya, al-inqiyat. Maka kita harus menumbuhkan itu supaya ibadah kita itu kemudian menjadi bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antum tidak terlalu bingung gitu. Ya akad akoda. Wah, itu dalam surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang yang beriman penuhilah akad-akad yang telah ya antum janjikan pada Allah. Akad kita apa? Setiap tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi antum lewat alas roban kemudian diam ya. Apa itu kan ada kadang-kadang nek wong tua lewat nggo lampu gitu. Ngebel dhisik, wolo-wolo kuwato dan sebagainya. Ya, kemudian kalau antum berlindung kepada penghuni itu tadi, itu sudah syirik.
Jadi asyhadu ala ukut kita tadi, akad kita jadi batal nanti. Termasuk walak wal barok, yaitu setia dan berlepas diri. Kalau kita melihat perang Iran dengan Israel, ya, kalau kita melihat akidahnya dua-duanya kan ya nggak sesuai dengan Ahlussunnah. Yang paling selamat siapa? Tawakuf yang menang. Komentar mesti keliru nanti. Ya benda. Kalau komentar mesti keliru. Komentar apa ya? Mesti keliru. Antum bela Iran berarti bela Syiah. Antum kemudian bela Amerika, Amerika dan Israel bukan Sunni juga. Antum kemudian ya istilahnya membela Saudi, Saudinya pada buktinya juga ya, masih di belakangnya Amerika. Ya benda. Tidak bisa kemudian lebih baik tawakuf, yaitu ya diam itu lebih selamat. Tapi kalau kita ngomong apapun mesti keliru. Coba ngomong MBG itu keliru kan? Ya benda. Atau ngomong apapun nanti mesti keliru semua. Karena apa? Ya itu tadi. Itu karena kemudian kita menghadapi zaman itu ya tidak pasti. Pastinya apa? Wa'budu hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah itu yang pasti. Sampai kemudian antum menemui hari keyakinan. Insya Allah begitu lagi Nah, coba dulu zaman SBY, guru-guru di POMO ya dapat sertifikasi. Tapi angka perceraian kan akeh malah. Ya lah, perselingkuhan, perceraian malah banyak kan. Gara-gara apa? Dulu kan sampai 20 juta, 30 juta sertifikasinya segitu lah. Ya, tapi ya, inspektorat setiap daerah, ya, KUA itu bingung semua. Karena apa? Banyak angka perceraian. Gara apa? Nyekel duit, awak ini tidak kuat derajat. Ya pada kayak kere munggah balik. Jika iya akeh ya keliru, jika didik ya itu kayak tute Hansip itu. Munyer terus orang metu-metu itu ya. Karena apa? Semuanya serba keliru semua. Karena apa? Timbangannya bukan iman, timbangannya bukan ibadah, tapi timbangannya cuma dunia. Saya kira begitu. Moga-moga bermanfaat. Aku lu qouli hadza. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Insyaallah besok di Masjid Habib Ibn Zaid Al-Ansari ada kajian ya, bar maghrib seperti ini. Di depan rumah saya dalam Enggano. Ya. Meneruskan materi yang kemarin yaitu produktivitas takwa. Karena takwa itu sing ngerti cuma baju koko takwa, tahu ya. Nah, nanti kita berdeli panjang lebar supaya nanti kita tahu takwa itu yang bagaimana dan bagaimana kemudian kita mengaplikasikan supaya kita produktif ya di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, aqimis shalah.